yang Allah jadikan manusia ini dengan sebaik-baik kejadian. Manusia ini sebagai makhluk prioritas yang Allah ciptakan di muka bumi ini, maka tentu tidak akan dibiarkan begitu saja hidupnya. Tentu akan mengalami ujian dan cobaan. Maka kematian adalah ujian yang Allah berikan kepada kita, yang mesti kita pahami dan kita yakini bahwa kematian itu adalah sunnatullah, hukum alam yang pasti berlaku kepada semua manusia. Kullun nas, semua manusia. Makna kullun bil am, umum. Kullun nas, setiap manusia itu pasti akan mati. Karena apa? Karena dia punya kehidupan. Maka kalau hidup, kita mesti berani mati. Kalau tak berani mati, jangan hidup. Tapi jangan mati konyol. Bagaimana mati konyol itu? Mati tanpa persiapan. Mau merantau, mau pulang kampung, tak punya uang saku. Nah, maka untuk itu kepada ahli musibah sekeluarga di rumah ini, dengan kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ini, mudah-mudahan fadilah bacaan-bacaan ini, pahalanya disampaikan kepada arwah yang telah berpulang ke rahmatullah, menjadi sangunya, menjadi oleh-olehnya ketika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara pentajih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita memang sudah meyakini bahwa kematian itu adalah sunnatullah, hukum alam, semua manusia pasti akan mati, maka kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala punya sikap, punya keyakinan bahwa dibutuhkan kesabaran. As-sabru lazanatu lil mu'minin. Sabar itu senjatanya orang beriman. Maka untuk itu kepada ahli musibah sekeluarga di rumah ini, tentu perbanyaklah sabar. Tapi sabar itu memang Allah yang kasih kepada kita. Ketika kita ditimpa musibah, maka kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lembu kita mati, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lembu kita hilang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sawit kita hilang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sawit itu punya Allah, Pak, bukan punya kita. Kalau sudah ada kesabaran dalam hati, tapi kalau nggak ada, ngamuk kita. Maka ada kejadian waktu saya masih kecil, meninggal inceknya. Incek itu apa? Lele. Meninggal leleknya, adik mamaknya, dikuburkan ke patok besi. Begitu pulang dia sampai ke rumah leleknya, meninggal emaknya. Ditumbuknya kaca, tak adil itu Tuhan, katanya. Wajar. Kenapa? Tidak ada kesabaran. Maka untuk itu kita mesti sabar menghadapi ujian yang Allah berikan. Walaupun sabar itu as-sabrun. Sabar itu berasal dari kata sibrun, artinya empedu, pahit. Tapi kalau sudah biasa menelan yang pahit, maka kita akan terbiasa dengan ujian apapun yang Allah berikan kepada kita. Memang sakit ditinggal orang yang kita cintai, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang punya kehendak, Allah yang punya kuasa. Kita sebagai manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka untuk itu tentu kepada ahli musibah keluarga di rumah ini, sabarkan, ikhlaskan kepergian istri tercinta atau ibunda tercinta atau ibu mertua tercinta. Sabarkan, ikhlaskan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kepada ahli musibah, tentu orang tua kita ini tidak pergi begitu saja. Dia juga masih butuh bantuan kita. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, "Idza mata ibnu Adama inqata amaluhu illa min salasin." Jika mati anak Adam, maka terputuslah semua amalnya. Artinya apa? Dia nggak bisa beramal lagi, nggak bisa sholat lagi, nggak bisa puasa lagi, nggak bisa berzakat lagi, nggak bisa bersedekah lagi. Tapi si ahli musibah perlu ketahui bahwa ibunda tercinta ini, kalau dulu dia jualan sayur,
begitu habis jualannya, dia bersedekah itu Pak, berimpak ke rumah tahfiz itu. Saya tahu betul itu. 5.000, 2.000, pokoknya keuntungannya sebahagiannya dia impakkan ke rumah tahfiz yang ada di Kampung Lalang itu. Hasil jual sayurnya. Mudah-mudahan ini nanti menjadi sedekah jariyah kepadanya. Amin. Maka bila mati anak Adam, maka terputus semua amalnya. Kita nggak bisa beramal lagi. Maka dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 Allah katakan, Allah ceritakan penyesalan orang yang telah mati. Rabbi, laula akhartani ila adalin qarib, fasaddaqa wa akum minas salihin. Oh Tuhanku, lambatkanlah matiku sebentar aja. Tuhan kasih aku waktu hidup sebentar aja Tuhan. Ini penyesalan Pak. Allah ceritakan penyesalan ahli kubur bahwa dia ingin hidup kembali. Kalau aku hidup fasaddaqa, maka aku akan bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang yang baik-baik. Tapi sudah dalam kubur, penyesalan. Memang menyesal itu datangnya belakang, gak di depan. Tapi Allah ceritakan supaya kita tahu, menjadi iktibar bagi kita bahwa ada orang yang meninggal itu menyesal karena dia nggak sempat bersedekah, tidak sempat menjadi orang yang baik. Maka kita minta kepada Allah, wa alhiqni minas salihin. Ya Allah, jadikan aku orang yang baik-baik. Minta kepada Allah. Kalau Allah berkehendak sejahat apapun kita akan bisa menjadi orang baik. Kalau Allah berkehendak sebaik apapun kita bisa menjadi orang jahat. Maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang tidak putus? Yang pertama adalah sedekah jariyah. Jadi sedekah jariyah itu sedekah yang kita berikan kepada masyarakat, kepada pendidikan, kepada orang lain yang terus mengalir pahalanya. Ke rumah tahfiz umpamanya, atau ke persulukan umpamanya. Kita bantu, kita sedekah di sana. Digunakan terus untuk membaca Al-Quran. Digunakan tempat suluk itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu akan terus mengalir. Ini amal jariyah Pak. Sangat mudah. Tapi kadang kita nggak dapat hidayah dari Allah. Males. Nah, jadi biasakan. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat yang ia ajarkan. Maka kalau bisa memang kita sebagai orang tua, kita yang ngajar anak kita Al-Fatihah, supaya dia tahu Al-Fatihah. Ketika dia sholat, dia taunya dari kita. Ketika dia sholat baca Al-Fatihah, benar bacaannya, maka pahalanya sampai kepada kita yang mengajarkannya. Ini adalah ilmu yang bermanfaat, terus Pak mengalir. Udah mati kita terus mengalir pahalanya ke alam kubur kita. Yang kedua. Yang ketiga, doa anak yang soleh yang mendoakannya. Ikhtilaf ulama, ada dua pendapat ulama. Yang pertama, anaknya. Kalau nggak dua anak, kepiye? Anaknya gitu. Makanya sebagian ulama mengatakan, anak yang soleh, siapapun anak yang soleh datang mendoakannya, maka akan sampai kepadanya. Ya tergantung yang manalah. Tapi yang jelas kita berusaha menjadi anak yang soleh, supaya ketika kita doakan ibunda kita sampai kepadanya pahalanya. Karena kata Allah dalam hadis kudusi, aku malu tidak mengijabah doa anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Malu Allah nggak mengijabahnya kalau ada anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kalau begitu kita punya ikhtiar bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, yang senantiasa mendoakan kita. Kalau kita tidak baik, minimal anak kita baik supaya mendoakan kita. Tapi dengan syarat jangan tinggalkan sholat. Kalau sholat ditinggalkan, apapun doa itu nggak sampai kepada kita. Sebab sehebat apapun solehnya anak kita, kalau kita nggak sholat nggak akan sampai kepada kita. Maka salah satu penghalang sampainya doa anak kepada kita ketika kita sebagai orang tua tidak melaksanakan sholat yang 5 waktu. Cuma sholat Pak, diminta oleh Allah. Kata Nabi, nanti yang mula-mula dihisab di yaumil qiyamah adalah sholat. Ketika sholat itu benar, bagus sholatnya, maka semua amal yang lain dianggap benar. Tidak akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yuk kita jaga sholat kita
kita pelihara sholat kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya orang tua kita diampuni segala dosanya, dilapangkan kuburnya, dilepaskan dari siksa kubur, dan jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Ini kepada keluarga yang ditinggalkan. Jangan sampai nanti kita menyesal ketika sudah masuk ke alam kubur. Allah sudah ceritakan kepada kita bagaimana penyesalan ahli kubur ketika dia masuk ke dalam kubur. Di seterus ayat itu Allah katakan, kalaupun engkau kami hidupkan kembali, engkau tidak akan beriman, engkau nggak akan bersedekah, engkau tidak akan berbuat kebaikan, engkau tidak akan menjadi orang baik. Maka inilah yang juga Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, kaifa takfuruna billahi in kuntum amwat fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Kenapa kamu kafir? Kenapa kamu kufur? Kenapa kamu engkar kepada Allah? Kok enggak patuh kamu sama Allah? Kamu itu dari mati dihidupkan, dari tidak ada menjadi ada, kemudian dimatikan kembali, dan terakhir dihidupkan kembali. Maka kita akan mengalami kehidupan yang abadi, yang kekal. Kampungnya cuma dua, satu namanya jannah, yang kedua surga, yang kedua neraka. Kampungnya yang pertama surga, yang kedua neraka. Nggak ada yang lain, Pak. Kalau ini mah ya kampung lalang ada. Di Medan pun ada kampung lalang. Damu di mana ada kampung lalang, banyak kampung lalang. Nanti kampung berpulang itu cuma dua tempatnya, surga atau neraka. Tinggal milih mau yang mana. Kalau kita menjadi kelompok orang yang soleh, insya Allah kita akan masuk kepada surganya Allah. Maka kalau kita dipanggil oleh Allah sebagai jiwa-jiwa yang tenang, maka kita akan dianggap oleh Allah sebagai hambanya dan dimasukkan oleh Allah ke surganya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini orang suluk selalu ucapkan ini. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan meridhoi. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi kalau sudah diakui oleh sebagai hamba Allah, tentu kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Jadi kalau begitu Pak, usaha kita di dunia ini bagaimana supaya diakui oleh Allah kita sebagai hambanya, sebagai budaknya Allah, bukan budaknya harta. Ini luar biasa almarhumah ini. Dia mencari kehidupan dunia ini. Dia jual kangkung, dia jual apa yang bisa dijual sayur. Hasilnya, untungnya tak banyak Pak, sedikit sekali, tapi ia infakkan, ia sodakohkan. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah baginya. Amin. Amin. Kemudian kepada ahli musibah, lanjutkan ini. Anak-anak lanjutkan ini. Tak mesti banyak-banyak, yang penting ada. Lanjutkan kebiasaannya itu. Karena yakinlah, yang kita yang hidup ini ketika mati, sudah kita lihat. Almarhumah berangkat kemarin, tidak bawa apa-apa. Supra-X-nya tinggal. Dia hanya bawa kain kapan dan amal ibadahnya. Orang yang kaya punya mobil, tetangga kita, dua itu, kaya-kaya. Nggak ada yang dibawa itu, yang dibawa kain kapan. Kita pun kadang papannya dari Padang Halaban, sama kain kapannya. Yang ngasih PT Smart, nggak hartawa. Tidak ada yang kita bawa. Maka untuk itu, kita jadikan iktibar ini, kita yang hadir pada malam ini, kita jadikan iktibar bagaimana, apakah kita masih bisa hidup dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, atau kita menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tergantung kita masing-masing. Maka untuk itu, adanya kematian ini adalah iktibar bagi kita, sebagai gambaran bagi kita. Kita juga akan mati pasti. Seminggu yang lalu Pak, tulang lele kalau Jawa, adik mertua kita meninggal. Dari yang pertama sampai yang paling kecil 21 tahun habis. 10 orang sudah habis semua, hanya 21 tahun jaraknya. Selesai. Kita tinggal nunggu giliran. Siap atau tidak siap? Itu siap, alhamdulillah. Itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi kita siap, mesti sudah punya persiapan. Jangan hanya siap-siap saja kalau kita tidak bisa menghadapi apa nanti yang akan kita hadapi di alam kubur atau di alam mahsyar. Bapak-bapak pentakziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu mari kita jadikan iktibar kematian ini, kita juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada nama yang akan dibawa, tiada jabatan yang akan dibawa, kita hanya membawa amal ibadah yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Maka untuk itu kepada keluarga ikhlaskan, sabarkan, mudah-mudahan almarhumah menjadi hamba Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya, yaitu fil illiyin. Jadi kalau ruh yang baik itu ditempatkan oleh Allah fi illiyin, di tempat yang tinggi. Kalau ruh yang tidak baik itu di sijjin, tempat yang paling rendah. Mudah-mudahan almarhumah ditempatkan oleh Allah di sebaik-baik tempat, yaitu fi illiyin atau surga Jannatun Naim. Ini yang disampaikan, bila ada kesalahan dengan mohon maaf namun kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.